itu tidak dikategorikan kepada air mutlak. Maka air mutlak itu ada 6. Ada 7. Ada 7. Air sumur, air sungai, air laut, air mata air embun, air salju. Nyan mandum ia nyan jet pakai untuk mensuci dari hadas dan dari najis. Yang biasalah anda. Beraek lagi tanyo, je ngangan ia biasa mendak. Rai lagi tanyo, halah mei obo pih. Padahal kan i obo kemaluan bo. Tapi akibat raya masalah dia. Akibat ji raya. Dah akibat ji raya. Hana suci wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kaitan masih dengan masalah jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa salihan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Mas'alatun. Ini satu masalah. Jika berdiri imamnya pada rakaat yang lebih dan pada dzan makmum bahwa rakaat imamnya itu genap jua, tiada lebih, maka berdiri makmum sertanya, padahal jahil ia akan lebihnya. Kemudian daripada sembahyangnya nyata pada makmum bahwa rakaat imamnya itu lebih, tiadalah wajib atas makmum mengulangi sembahyangnya. Imam bangkit kepada rakaat yang lebih, salat maghrib 3 rakaat, imam berdiri kepada rakaat yang 4. Salat insya 4 rakaat. Imam bangkit menjadi 5 rakaat. Si makmum di belakang imam juga ikut. Sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Sedang si makmum tidak tahu bahwa rakaat yang dilakukan oleh imam itu adalah rakaat lebih. Selesai salam imam, barulah makmum itu tahu bahwa rakaat yang diikuti oleh si makmum itu adalah rakaat yang lebih. Apakah salat si makmum itu sah? Jawabnya, salat si makmum itu sah. Karena mengikuti rakaat yang lebih yang dilakukan oleh imam tanpa sepengetahuan oleh si makmum. Dan salat itu tidak wajib lagi diulangi oleh makmum. Berbeda masalah jika tahu makmum akan hadas imamnya, atau kena najis pada kainnya, atau badannya, atau akan perdiriannya pada rakaat yang lebih. Kemudian maka lupa ia akan sekalian yang demikian itu, maka diikutinya akan dia. Maka kemudian daripada sembahyangnya ingat ia akan yang demikian itu, wajiblah atasnya mengulangi sembahyangnya. Berbeda masalah makmum tahu bahwa rakaat yang sedang dilakukan oleh imam itu rakaat lebih. Kemudian si makmum itu lupa. Hana tinggal ilinyan kelebih.
Maka makmum kemudian mengikuti rakaat yang lebih tersebut. Pajan baru tinggal si makmum, dia salam. Kapalau. Yang lon ikuti mana makmum lakukan adalah rakaat lebih. Maka salat si makmum batal. Wajib mengulangi salatnya. Begitu pula kaitan dengan najis. Si makmum sudah melihat bahwa pada pakaian imamnya ada najis. Kemudian si makmum itu lupa. Sehingga dia terus mengikuti salat imamnya. Selesai salam barulah makmum itu ingat kapalawa. Rupanya bak pakaian imam menuna najis. Maka salat itu batal dan wajib diulanginya. Berbeda masalah jika najis itu tersembunyi. Ya. Ataupun hadas yang tersembunyi. Hana itu oleh makmum. Bahwa dalam keh bajai imam nabangki. Pada tepuh cicaknya kamati. Atau imam itu berhadas. Leh gemu junub subah tua gemanau. Karena biasa junub igaknya sigalam subah. Berbeda. Ketua gemanau. Akhirnya imam itu menjadi pemimpin salat. Selesai daripada salat, barulah si makmum semuanya tahu rupanya si imam itu berhadas. Salat si makmum semuanya sah. Tidak wajib diulangi. Karena kenapa? Najis tersembunyi, hadas pun tersembunyi. Ya. Nah yang perletanya. Nah pertanyaan. Hana. Nyatibat. Nya. 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 Jadi leh tasalam megebite tu yang kau wajib dah ulangi. Nya nya. Nya nya. Baru ku pegah agaknya mujunub. Wajib ulangi. Wajib. Nya wajib ulangi. Nya yang kena pegah sahih. Andai trip kemudian tertepuan apa ya qadha ana tua. Makanya jika nyata keadaan imam berhadas atau junub atau ada ia kena najis yang tersembunyi pada batin kain atau pada badan, sahihlah ikutnya akan dia karena hana itu pula. Yang hana sahih ikutan yaitu apabila si makmum tahu ada najisnya. Nah wajib kepada imam untuk memberitahu pegat pengumuman, atas subuh muna subuhnya qadha mandum bolong menjunub. Hana wajib karena nyan aib. Hai menyata kedi mumci lah kan nyan tua ke mana junub ke cukur lah. Maka hana wajib pegat pengumuman. Hana payah bidaya. Sembayang makmum kasah sebab hana gitu. Imam pun tua sebab kan buat peka. Hana masalah kan. La illam selain junub. Ya, silakan. Ya. Lobang dimaafkan apabila lobang itu kecil, tidak besar menurut uruf. Artinya ubi orang purih lah. Tapi purih normal. Baik purih pintu bebosor ya. Jadi ubi orang purih yang dimaafkan. Sama seperti darah bibi orang purih dimaafkan. Tapi menyelobang besar itu tidak dimaafkan. Karena nampak aurat berarti tidak sah salatnya. Wajib diulangi. Wajib diulangi semuanya salatnya. Selain lubang kain. Silakan.
Wajib menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Wajib menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Jangan, bukan cuma manusia, termasuk binatang. Kita sedang salat, kemudian kita melihat rupanya lembu hampir jatuh kepada sumur, ataupun memang sudah jatuh ke sumur, yang langsung tak bantu, tak pelung tak bantunya. Tarlah semayang, hana suah tarlah, sikarlah. Karena watai tak pelung relah ke drawai. Wajib menyelamatkan. Ataupun orang buta yang akan menyeberang jalan, sedangkan motor hampir mendekati beliau. Wajib menyelamatkan. Apalagi menyelamatkan diri. Ya. Jadi ula kaihah ubiraya, itanya tengah tak sujud, bantah bedah sujud antara dua sujud kaihah ula ubiraya. Nya hanapu tapit mata, Allah Maha tahu lolam semayang. Allah geputu-pu ba ula ante nyan empun ke kaap ihun. Maka pelung aju ji. Begitu pula harimau dan sebagainya. Apalagi terjadi gempa, kebakaran dan sebagainya, wajib menyelamatkan diri. Wajib menyelamatkan diri. Jadi wajib menyelamatkan diri dari hal yang menimpa bahaya, pula boleh menyelamatkan orang lain yang akan tertimpa bahaya sedang kita dalam salat. Peluang bantu. Salat jika karena baca turak-turaknya enggak, baca pelung-pelung tak grup-grup. Yang baik tak saja relah semayang. Relah kederawahan masalah. La ilam. Apakah sholat itu disambung lagi atau diulang? Diulang karena sudah batal. Kecuali salat tidak batal. Cau anak mit podo lain hana le bergerak. Hana masalah punya salat tidak batal. Kalau salat batal berarti wajib takbiratul ihram lain. Wajib diulangi takbiratul ihram karena sudah batal. Selain puselamat anak mit, belum hana kampung berji. Dan demikian lagi tiada sah mengikuti imam yang pada i'tiqad makmum bahwa batal sembahyang imamnya. Sebab bersalah-salahan ijtihad itu pada kiblat. Makmum hasil ijtihadnya kiblat ke arah kanan, sedangkan yang akan menjadi imam hasil ijtihadnya kiblat itu ke arah kiri. Artinya mereka berdua itu berlain-lainan hasil ijtihad arah kiblat, maka kedua-duanya tidak boleh mendirikan jamaah. Nyoman dua hantakimu karena beda arah kiblat. Atau pada dua bejana air, ada dua bejana air yang satunya didzan, bukan diyakini, didzan bahwa sudah dijilat oleh anjing. Karena baikalan nasaya yang mendekati bejana tersebut. Menurut si A, hasil penelitiannya, bejana yang A yang dijilat oleh anjing karena ada percikan air. Menurut si B bukan A, tapi bejana yang B yang dijilat air karena ada bekas telapak kaki anjing. Antara kedua-duanya itu berlainan hasil ijtihad. Maka si A berwuduk dengan air A, si B berwuduk dengan air B. Padahal salah satu daripada dua bejana itu ada air najis. Berarti dari kedua orang ini ada salah satunya yang tidak sah uduk karena beruduk dengan air maka kedua-duanya tidak boleh mendirikan jamaah. Si A tidak boleh menjadi imam si B tidak boleh menjadi imam si A. Karena ada salah satu di antara mereka itu yang tidak sah uduk. Atau dua kain yang suci dan yang najis. Menurut si A kain A yang suci, menurut si B kain B yang suci. Berarti ada salah satu kain yang bernajis, maka pula keduanya itu tidak boleh mendirikan jamaah. Kemudian tiada sah Syafi'i mengikuti Hanafi yang diketahuinya akan dia meninggalkan satu rukun seperti bismillah. Melainkan jika ada Hanafi itu sultan, maka harus bagi Syafi'i mengikuti dia karena takut akan fitnah dan tiada qadha atasnya salat. Makmum bermadhab Syafi'i
Sedangkan imam bermadhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Sedangkan dalam madhab Syafi'i, bismillah merupakan bagian daripada Fatihah. Makmum yang bermadhab Syafi'i yakin bahwa imam ini tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Imam ini tidak lengkap rukun qaulinya menurut makmum yang Syafi'i. Maka sama dengan makmum yang Syafi'i mengikuti imam yang tidak lengkap rukunnya, berarti tidak sah. Makanya tidak sah ikut, yaitu makmum yang mazhab Syafi'i dengan imam yang mazhab Hanafi. Kecuali yang menjadi imam mazhab Hanafi itu sultan, penguasa, gubernur, raja, presiden, dan sebagainya. Dikhawatirkan terjadi fitnah, sang-sang pembangkang itu. Meri datanya nawak hana pilih berusaha sang. Hana god. Makanya sultan yang menjadi imam sekalipun dia itu mazhab Hanafi boleh dan salatnya sah, tidak wajib diulangi. Demikian lagi diketahui oleh Syafi'i akan Hanafi meninggalkan tumakninah atau satu syarat seperti menyentuh ia akan istrinya dan tiada ia mengambil wudu kemudiannya, tiadalah sah bagi Syafi'i itu mengikuti dia karena diiktikadkannya bahwa sembahyang imamnya itu tiada sah. Makmum yang bermazhab Syafi'i meyakini karena melihat dengan matanya bahwa laki-laki yang akan menjadi imam itu menyentuh istrinya ataupun mengecup istrinya. Kemudian langsung dia masuk dalam salat. Sama dengan menurut makmum yang mengikuti mazhab Syafi'i, dia itu batal wudu. Makanya tidak sah makmum yang Syafi'iyah mengikuti imam yang Hanafiyah. Karena menurut makmum Syafi'iyah, imam yang Hanafiyah tersebut tidak ada lagi wudunya. Berbeda masalah, imam yang Hanafiyah tersebut tidak batal wudu. Maka sah. Kenapa tidak batal? Karena tidak menyentuh perempuan. Nah, dan imam yang Hanafiyah itu ada membaca bismillah walaupun dalam keadaan sir. Itu nyana masalah. Nah, tolong. Tetapi jika tiada diketahuinya akan dia meninggalkan akan satu rukun ataupun satu syarat seperti dzaniyah atau syo'iyah pada yang demikian itu sahihlah mengikuti dia. Si makmum tidak tahu. Ataupun ragu dia. Apakah imam itu pernah menyentuh perempuan yang menyebabkan batal wudu? Apakah si imam ada baca bismillah ataupun tidak? Dalam keraguan tersebut sah mengikuti imam. Sah. Walaupun imam itu adalah Hanafiyah. Yang baik kata yakin. Hanali wudu. Yang baik tak yakin imam tersebut tidak membaca bismillah. Menyertai yakin sama dengan apabila batal wudu mengikuti imam yang tidak ada wudunya, tidak sah salat. Apabila meyakini bahwa imam itu tidak membaca bismillah sama dengan mengikuti imam yang tidak lengkap rukun qauli, maka tidak sah salat. Jadi menyesyok hana pupua, menyedan hana masalah. Yang baik ya yakin. Nah, pertanyaan. Hana, kampung. Dan tiada sah mengikuti seorang yang wajib atasnya mengqadha sembahyang. Seperti yang sembahyang dengan tayammum. Ketiadaan air pada tempat yang ghalib ada air di sana. Si A dia tayammum. Kenapa dia tayammum? Karena tidak dia dapati air. Padahal tempat tersebut biasanya ada air. Sedangkan si B juga tayammum karena tidak ada air. Padahal kebiasaannya di tempat tersebut ada A. Maka antara si A dengan si B yang sama-sama tayammum tidak mendapatkan air, padahal biasanya pada tempat tersebut ada air, tidak sah mendirikan jemaah. Karena dikhawatirkan naiyah, kena naiyah.
Sama dengan menyetekedi na orang lain ge semayang ngan ge muduk, nyo semayang ji batal, payah yang muduk ile baru je semayang. Langsung batal. Karena apa kon? Tayamum dengan sebab tidak ada air, padahal biasanya ada air. Tadi tengah semayang kata orang lain dalam keadaan ge muduk, seketika batal salatnya. Berbeda tayamum karena tidak ada air, memang biasanya pada tempat tersebut tidak ada airnya, lain masalah. Dan yang sembahyang serta hadas dengan digagahi. Nyo hansah. Hadas serta digagahi. Nasi'ah. Idang sembahyang. Jadi, ro'urinang giyamatnya betul tu. Imat parang di sinangnya menyuruh salio kutan. Pokoknya sembahyang aja walaupun ron hana leu tu. Digagahi ipaksakan. Lagi tanya mak memiliki kerja taikut ngurungnya. Hanya karena orang hana sah sembahyang ya. Digagahi dipaksakan. Dan yang sembahyang karena menghormati waktu sebab ketiadaan air dan tanah. Seperti orang salat dalam pesawat. Itu salat menghormati waktu. Tidak ada air dan tidak ada tanah. Maka ketika sampai pada tempat tujuan, wajib semua salat itu diqadha. Jid pedang jamaah, hanjut karena hormat watai, fakir alat bersuci. Uduk pihana tamam pitat. Tengku tayamam bak bintik pesawat, hansa karena dinding pesawat itu tidak ada debu. Bintih luar, kadang jadi tebiat luar kadang. Bintih luar hana suci ya bayar. Karena debu untuk bertayamum yang suci lagi punya kekuatan menyucikan. Kan bintik pesawat busau tengku. Busau itu kan dasarnya daripada tanah. Yang alasannya. Menyebintik pesawat dasar daripada tanah kepuah bintik pesawat. Iyo sila ruang ngon juga deh. Hai ngon ke sila ruang saya aku temom. Bahkan ngonnya dari tanah saya wahai. Kepuah bapak bintik pesawat. Jika sila ruang saya. Ini ada temom juga. Ya, makanya tetap dengan abu yang suci lagi menyucikan. Hansah bak busau. Hansah bak kursi. Bentuk kata temom bak kursi. Sebab dasar kursi daripada debu. Menurung kena bayasit. Sila ruangkah kuno temom dekun. Hansah nunggu hansah. Wajib tayamum itu dengan debu. Debu yang suci lagi menyucikan. Dan yang sembahyang dengan tayamum sebab dingin. Igatnya ngejauh pondok baru. Terus kedih muka kau nak hitung tu. Getemam tu. Je taikut lagi tanya orang pondok baru yang hana. Muka kau yang tung uduk dengan ia hantar ikut katnya. Ataupun orang lain sama-sama muka kau hantar syid. Ia dumepai. Jadi tidak boleh mengikuti karena tidak bisa uduk karena terlalu dingin. Tidak boleh dia itu menjadi imam. Tahlam. Termasuk orang fasik. Itu tidak sah menjadi imam. Tapi yang dimaksud dengan fasik di sini, fasik i'tiqadi. Fasik keyakinan. Contoh fasik keyakinan, meyakini Tuhan di langit. Meyakini Tuhan di aras. Meyakini Allah berdiam diri di aras. Bukan meyakini ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Meyakini ayat yang lainnya wajib. Karenanya ayat Quran. Berarti, oh hana yakin ni long. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Murtad berarti. Hana percaya Al-Quran. Yang sesat meyakini Allah duduk di aras. Nyan yang murtad. Karena Allah tidak berfirman duduk di aras. Allah cuma berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi orang yang meyakini Allah itu duduk di aras, Allah itu bertempat di langit, itu fasik i'tiqadi, tidak sah menjadi imam. Berbeda dengan fasik fi'li, sah menjadi imam, cuma tidak ada pahala jamaah karena makruh, tidak disenangi oleh makmum. Contoh fasik fi'li ngan buat, mun agaknya urang pemulut mana. Segala meliho tengah pepeh betel lagi yang majurung, kemudian watel liho gedang imam. Nyan pasai rata gobut. Bahkan sah menjadi imam karena bak wate gedang imam, bak watenya hana pemulut menok. Kan hana mesti gedang imam pemulut menok kan? Hana. Karena bak wate gedang imam hana gepeh
Anda kepai betul maka sah. Cuma tidak ada pahala jemaah karena tidak disenangi oleh makmum. Karena ketika imam tidak disenangi oleh makmum, si makmum itu hilang pahala jemaah. Hilang mulai tidak disenangi kan mandum dari likut. Rakaat pertama si makmum senang kepada imam karena ayat lancar dan sebagainya. Rakaat kedua ba'wat baca hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun amilatun amilatun. Ujung buat ulang lam. Hal ataka lega hal ataka kita kata bismillahirrahmanirrahim idza jaa lamati makmum tak menawarkan idza jaa kamu menawarkan sujud. Artinya apa? Si makmum tidak lagi merasa senang kepada nyan mulai nyan hanali pahala 27. Karena hana senang li makmum kepada imam. Makanya yang menjadi imam itu mesti orang yang disenangi oleh si makmum. Bu urang disenangi. Makanya lebih utama adalah ahli fiqah. Karena ahli fiqah para ulama lebih terpelihara. Ahli fiqah. Bu urang yang disenangi. Nah, petana masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Hanasa temo kulit kaya. Nyan salat hormat waktu ya. Wajib. Iyana kon hana. Cuma hana tetem ya jo karena kaitam hanya jo. Kecuali hana iya. Temo ngkulit kaya haji kan menjejot temo ngkulit kaya ko pung kulit ngan on aja mentang. Lebih mangan on kaya daripada kulit kaya. Anjut ngan kulit kaya. Tetap dengan tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu. Dengan pasir tidak boleh. Kecuali dalam pasir ada debunya. Wajib dengan tanah yang berdebu. Turabun tahirun. Yang suci. Hanjit dengan kulit kaya ya. Karena kulit kaya kan tanah. Walaupun kulit kayanya jut kita. Nyan kan kulit kaya kita nyopak je ke tanah. Maka hanjit. Tidak boleh. Dengan cat pun tidak boleh. Dengan kafur tidak boleh. Yang boleh cuma tanah yang berdebu. Makanya menyetajak rumah sakit lebih utama tabah abe untuk temom daripada tabah boh-boh kaya ya. Karena menyetabah boh kaya rumah sakit nyankan pasien pajo urang jaga makanya kita biar rumah sakit tamat tumbuh ngojoju. Makanya baik lebar makanan nyoja rumah sakit ba abe ya. Supaya pasien itu bisa tayamum. Gekala putra oleh-oleh nyempat untuk kesemayang. Berarti bawa debu tayamum untuk pasien. Kaji kesemayang. Mamnya buah hapul tabah. Balu amanda tabah kan urut jaga yang terawak. Urut sakit baik kesemaju. Jadi mesti debu yang suci. Cara tayamum berbeda dengan wudu. Ya, bezalah ada. Kalau wudu ketika sampai air pada muka, ketika itulah niat wudu. Watekat ru'ya bak muka baru niat. Nyolon wudu karena Allah Ta'ala. Kalau tayamum ketika mulai mengangkat debu. Jadi mulai angkat sahaja aku tayamum untuk membolehkan salat. Ketika mulai angkat hingga berakhir sampai debu pada muka. Sahaja aku tayamum untuk membolehkan salat. Beda yang kedua, kalau wudhu wajib rata anggota. Kalau tayamum tidak.
Karena tayamum tujuan bukan menghilangkan hadas, tapi membolehkan salat. Kalau uduk menghilangkan hadas. Setelah tepuk yang pertama, maka tepuklah kali yang kedua untuk kedua tangan. Tepuk yang kedua. Yang boleh basat. Karena debu yang pertama sudah mustakmal. Sudah dipakai untuk muka. Tepuk kali kedua sebelahnya. Tepuk kali kedua. Kabar hana suah lagi ta tungudu aji berata. Asai kana. Kabar jadi 2 kali tepuk. Yang pertama untuk muka, mulai diangkat niat sahaja aku tayamum untuk membolehkan salat. Kemudian dihilangkan bekasnya, lalu tepuk kali kedua untuk 2 tangan. Selesai. Hana berat temo. Kamu apabila ada anggota yang berperban, misalnya pada tangan kiri, anggota yang bisa terkena air wajib dibasuh wudhu. Seperti biasa taratubnya, secara tertibnya. Yang pertama kubur-kubur, istinsya, kemudian membasuh muka. Ketika membasuh muka niat saja saya untuk wudhu saja aku lakukan wudhu karena Allah Ta'ala. Kemudian basuh tangan yang boleh kena air, termasuk pergelangan tangan, telapak tangan dan sebagainya. Kemudian ambil sedikit air, usap di atas perban, langsung temom. Untuk apa temom? Sebagai pengganti membasuh di bawah perban. Langsung temom. Tiban temom lagi biasa. Lagi ada perhatiannya. Tabuut, mulai buut, saja lon temom untuk membolehkan salat. Sekali lagi, untuk 2 tangan. Baru kemudian lanjutkan wudhu. Basuh kepala, telinga, kaki, salat. Apabila sebelum memakai perban, sudah dibersihkan najis-najis darahnya. Dan sebelum memakai perban, dia wudhu. Maka salat itu tidak wajib diqadha. Apabila sebelum pakai perban masih ada najisnya, bekas darah. Dan tidak berwudhu, langsung dia pakai perban. Maka salat itu wajib qadha ketika sembuh lukanya. Kamu faham? Pajan tetemam di mana letak perbannya. Menyeletak bagaki habis tarah mendum uduk, yang akhira unun jera, maka sebagai pengganti membasuh kaki kiri adalah tayam. Bagaimana tayamum? Tetap sama. Mulai angkat debu, niat dalam hati. Sahaja lun tayamum untuk membolehkan salat. Sama niatnya. Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Putrana masalah? Ya. Cara menentukan kata apa yang dia untuk lu. Ya. Berarti itu yang dalam namanya berarti karena 50. Ya. Dalam. Ya. Berarti menurut itu dinas selama dinas 3 yang aman tentunya. Ya. Menurut itu dari negeri pokoknya enggak pasti 3. Ya. Kalau dinas itu sama yang menggulu khusus perangkat pendidikan, Ya. 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 cara bukan yang ketiga yang sama ini ketiga karena itu aktif ketiga yang sama pendidikan ini yang Wajib terbeban hukum mulai akil balik. Akil balik ada 2 perhitungan. Yang pertama dengan usia 15 tahun. Ada dengan sebab laki-laki mimpi basah, sedangkan perempuan datang haid. Datang haid dan mimpi basah tidak mesti 15 tahun. Bisa saja 12, 11, 13 dan sebagainya. Apabila tidak mimpi basah, maka ditakyinkan, ditentukan dengan usia 15 tahun. Wate usia 15 tahun na tasmayang ka. Ilong tungku 15, 16, 17, 18 nanahana. Nanahana. Nanahana berarti Nyan yang penting ingat. Kau tunggu lona lena 2 hana. Nanahana. Maka 4 tahun kita tinggal salat misalnya. Cara mengqadhanya yang lebih baik
dan lebih efisien. Pakiban. Habis lehu, sembahyang lehu, qada lehu. Habis asa, qada asa. Habis subuh, qada subuh. Habis maghrib, qada maghrib. Habis insya, qada insya. 5 tahun ke depan sudah kita lakukan yang demikian, sama dengan kita telah selesai qada selama 5 tahun. Habis maghrib, qada maghrib. Habis subuh, qada subuh. Haram pakai waktu untuk yang lain sebelum qada salat itu selesai. Haram pakai waktu untuk selain cari nafkah, istirahat agar sehat badan dan sebagainya, kadar makan dan sebagainya. Duduk di kedai kopi hanjali, apalagi nonton Piala Dunia hanjali. Jadi kan haram sembahyang sunat, salah. Bentu salah ada yang menyegalam habis taqadha wajib haram sembahyang sunat. Kan menan. Menyegalam habis taqadha wajib haram pakai watai lain. Termasuk sunat yang salah halam tu. Bentu sembahyang sunat haram duduk di kedai kopi haramnya nak pakai peluang. Makanya kan haram kubur sunat. Haram memakai waktu kepada yang lain apabila belum selesai qada, termasuk melakukan sunnah yang mampu. Kamu cara? Jadi cara ji putra, pakiban terhitung dumna le nyo ka tinggal sembahyang lun. Hana suah hitung dumna le qada jo sabi. Karena makin banyak qada tidak ada yang sia-sia. Semakin le terbuat semakin god. Karena salat pun yang sedang kita lakukan belum pasti itu sah. Belum pasti nyanjut kebuat. Makanya yang tengah terbuat kita qada alam. Yang tengah terbuat kita qada alam. Karena banyak qada itu tidak akan sia-sia. Hanya masalah qada bela je. Titik jenuh. Jenuh dalam beribadahnya syaitan. Baik jenuh lah ibadah. Ya. Jadi menau. Target biasa dihitung dari mula drone militer aja. Padu tonna, hino sibulion, hide sibulion. Berarti kira-kira yang paling le menjadi kira 2 ton encok lehton. Ketika katruk lehton berarti don kan lengkap hak kewajiban. Sedangkan melakukan qada yang lain adalah perbaikan. Siapa tahu ada kekurangan-kekurangan di balik daripada qada. Yang baik menau. Yang baik. Ketika merasa bahwa yang dilakukan itu belum maksimal, maka ditinggalkan. Yang baik. Allah pun tak buat takut dia. Allah pun tak buat takutnya sempurna pitan. Bila itu terjadi sama dengan syaitan itu sudah menang. Karena keinginan syaitan bahwa tidak kita lakukan amal kebajikan. Artinya apa? Ada ruang waktu dalam usia kita itu kosong daripada kebaikan. Yang kemenang setan. Makanya sekalipun belum maksimal, lakukan. Belum sempurna, lakukan. Walaupun terjadi ria, lakukan. Supaya setan kata lu lesiat. Talu rata, erat han mampu ipu kosong watte usia getanyo dari amal kebaikan. Apabila ada kita berikan kesempatan kepada syaitan, kita kosongkan waktu usia kita, tidak lakukan kebaikan karena khawatir tidak maksimal, tidak sempurna, ria, ujub dan sebagainya. Nyen syaitan kemenang. Walaupun ada perasaan ria, karya-ria ke dia. Pokoknya erat sabuh sago syaitan kata lu. Dah talu hae ikbah ibadat baklun. Erat sago hanjuk kebutnya urusan lu dengan Allah. Yang penting kait lumpur talu syaitan. Syaitan berkeinginan agar usia saya kosong daripada kebaikan. Saya sudah mampu mengalahkannya. Erat sago getung oleh Allah Ta'ala. Yang hak Allah. Yang baik kebah kebaikan. Karena khawatir tidak maksimal. Karena khawatir terjadi ria. Karena khawatir terjadi ujub. Menyelaganya. Nyalhe kosong talu ketanyong syaitan. Karya ria itu dia. Dengan membiasakan gadah ria kedua. Ka ujub gede dengan terbiasa gadah ujub gerawe. Kamu tahu dengo? Hana maksimal ka ketihan gede. Nyana orang kepu buatnya maka buat tamu je ketat dandang je. Pokoknya han kukubah. Ya, benar prinsip demikian. Sehingga kita berarti telah mampu mengalahkan syaitan.
Karena setan keinginan demikian. Agar ada luang usia kita itu kosong daripada kebaikan. Maka baik dulu. Putar la ilah. Bebas. Putar nama masalah. Yang bebas. Putar nak boleh ada yang lain. Kabih. Balik. Coba. Munau aja. Musta'malun itu bahasa Arab. Ista'mala yasta'milu isti'malan fahuwa musta'milun wa dzaka musta'malun. Arti musta'malun air yang telah terpakai. Artinya telah terpakai untuk membasuh anggota wajib dan pada basuhan wajib. Anggota wajib membasuh muka. Basuhan wajib adalah basuhan pertama yang melengkapi seluruh muka. Maka percikan ataupun tampungan daripada air basuhan anggota wajib dan basuhan pertama, air tampungan itu dinamakan musta'malun. Karena air itu sudah terpakai. Apabila dipakai kembali untuk membasuh anggota wajib dan untuk basuhan wajib, tidak sah. Karena air itu tidak punya lagi kekuatan menyucikan. Sekalipun diri air itu masih suci. Karena air itu suci, apabila terpercik kepada orang lain, maka tidak masalah karena air tidak bernajis. Kecuali air itu ditampung oleh orang lain, hasil daripada basuhan muka kita, basuhan pertama ditampung, diambil olehnya untuk basuhan muka dia, tidak sah wudu. Karena air itu sudah kita pakai, maka tidak lagi ada kekuatan menghilangkan hadas pada anggota wudu kita. Terpercik baru lain, apa-apa. Apa masalah? Lu terpercik, kai pelem ia lain. Yang suci menyucikan. Maka percikan sedikit, basuhan kaki dan sebagainya, itu tidak mengapa. Itu nyonya yang khawatir yo. Kedai lah, bujo-jo yo, kenang long-long. Sang-sang basuhan kau kan najis sang-sang. Yang perlu dikhawatirkan air najis. Karena arti musta'malun, saya ulang, apa itu musta'malun? Air ataupun debu tayammum yang dipakai untuk membasuh anggota wajib pada basuhan wajib. Basuhan wajib, basuhan pertama yang melengkapi anggota wajib, itu basuhan wajib. Sedangkan basuhan yang kedua, basuhan sunnah anggota wajib. Basuhan yang ketiga, basuhan sunnah anggota wajib, maka tampungan air tersebut tidak musta'mal, masih bisa dipakai untuk wudu kali yang kedua. Kemudian, air musta'mal itu ketika ditampung hingga sampai 2 kulah. 500 rital. Katruk 2 kulah. Kasuci menyucikan kembali, dia pakai lem wudu, dia pakai lem untuk mandi junub. Dan air musta'mal itu suci. Cuma tidak ada kekuatan untuk menghilangkan hadas, untuk bersuci. Maka ia musta'mal. Tak pakai air habru, jut. Tak pakai air hagule, jut. Untuk suci syarat engkut, hanjut le, karena hanali kekuatan. Untuk minum boleh, dengan syarat tidak ada kotoran. Bentuk le kalangan ianya hanjut cit. Ya, jadi air musta'mal hana apa ya? Kamu ho? Jadi susah nggak ia musta'mal. Jadi ada sebahagian yang paham air musta'mal air sedikit, salah. Air sedikit boleh wudu. Air musta'mal bukan air sedikit. Air yang tidak sampai 2 kulah dari tampungan basuhan anggota wajib dan basuhan wajib. Itu air musta'mal. Air sedikit boleh wudu. Siapa perlu aku hanya kasih wudu. Boleh wudu. Tiban? Bayar fidyah bagi orang yang meninggalkan sholat. Dengan katrik nggak sanggup ke sholat, sudah tua, apakah ada yang fidyah sholat? Setelah meninggal. Masih hidup? Hamzah. Wadde mati berusaha. Karena
pendapat yang kuat diqadha oleh anaknya. Yang pendapat yang kuat. Salat orang tua, puasa orang tua diqadha oleh anaknya. Sedangkan bayar fidyah itu pendapat dhaif. Jadi diqadha. Anak yang sudah selesai qadha salatnya. Betul tak qadha atayah ngan mak atador kalau habis hamzah. Jadi pendapat kuat qadha. Menyaman taudib kalau masjid. Yang nasurah boh fidyah orang han mampu puasa. Nya yang na fidyatun ta'amu miskin ni pai. Wala yutiqunahu fidyatun ta'amu orang yang tidak sanggup lagi berpuasa karena sakit menahun dan sebagainya. Nyan kegelantau puasa per hari diberikan fidyah. Menyan sembahyang lanjut. Kabeh? Nya putra. Jadi kan barusan kan musim mondu ya kan. Nya. Jadi kalau untuk menghemati dia di wudu itu terdampung. Nya. Tak pakai untuk WC. Nya. Untuk menghematinya kita ya kita mesti kita rakyat pun apa ada jilong. Napa ya apa? Apa ada jengan ilain. Dengan ibu dari raji dengan ibu. Kata tampung i bekas wudu dia kena terbayar. Nya. Samping WC. Nya. Dan pakai untuk rakyat. Nya. Yang itu kan menghilangkan hadas, menghilangkan najis, wajib air mutlak, yaitu air suci yang menyucikan. Tidak sah menghilangkan najis, tidak sah menghilangkan hadas dengan air mustakmal, dengan air najis, tidak sah. Maka ia yang pakiban yang sah tara'i, ia yang sah tamudu. Bentuk salah. Itanya menyemuduknya mesti dengan i yang suci menyucikan. Ra'i hom tak calu-calu laju. Hana suci membasuh najis maka tidak sah salat. Jadi air yang suci membasuh najis, air yang suci bersih daripada hadas mesti air yang suci menyucikan. Di istilah dalam bahasa Arab air mutlak. Kenapa dinamakan mutlak? Walaupun ada kait dengan sesuatu, tapi kait itu bisa terlepas. Makanya dikatakan air mutlak. Contoh, meikat ia ngan mon, gekun ia mon. Tapi bawa tegepinah lam drom hanale gekun ia drom mon hanale. Ataupun ia mon drom hanale. Meikat ia ngan laut, gepinah tempat hana gekun ia laut ciri ataupun ia ciri laut hana. Maka air mutlak. Terpisah kaitnya. Berbeda dengan ia tebay. Nyan ho yang tabah hanggadah. Tabuh lam ciri, ia tebay lam ciri. Tabuh lam teko, ia tebay lam teko. Maka kait yang tidak terlepas daripada air itu tidak dikategorikan kepada air mutlak. Maka air mutlak itu ada 6. Ada 7. Ada 7. Air sumur, air sungai, air laut, air mata air, air embun, air salju. Nyan mandum ia nyan jet pakai untuk mensuci dari hadas dan dari najis. Yang biasalah hantu. Berae lagi tanyo, je ngangan ia biasa mendak. Rai lagi tanyo, alah mei obo pih. Padahal kan i obo kemaluan bo. Tapi akibat raya masalah dia. Akibat ji raya. Dah akibat ji raya. Hana suci. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.